Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Mas Roza. Gimana kabarnya Bu Indra? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat. Bu Indra mohon maaf ini minta waktu sebentar terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Ada di modul 2.P3.1 di mana kami sebagai guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitar kita. Kebetulan Bu Indra ini kan mantan PGP ya Bu ya. Jadi nanti Bu Indra minta data terkait soal-soal yang saya berikan atau pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian nanti Bu Indra bisa menjawab dengan sebisa mungkin ya Bu ya. Pertanyaan pertama Bu Indra terkait dengan kegiatan pengambilan keputusan berbasis pemimpin ya. Itu ada beberapa pertanyaan selama ini Bu Indra dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini terkait dilema etika dan tujuan moral bagaimana? Untuk dilema etika mungkin gini Mas ya, karena saya masih menjabat menjadi kepala sekolah juga masih baru, jadi kadang ada beberapa masalah yang perlu pembahasan dengan rekan-rekan. Nah, untuk dilema etika sendiri, kasus dengan dilema etika itu kan sifatnya bersifat benar-benar. Jadi semuanya kan bersifat benar. Kita tumbuh keraguan di dalamnya, kebingungan, ya kan? Dalam kebingungan mau kebijakan apa yang mau kita buat. Dalam hal itu mungkin di sini kemarin baru lama sebelum kemarin itu ada kasus di sekolah kami terkait juga dilema etika tersebut. Jadi kasus di mana ada dilema etika itu pasti ada dua kebijakan yang membuat kami sebagai kepala sekolah timbul keraguan untuk mana yang mau kita kebijakan mana yang mau kita ambil dari hal itu. Jadi itu bersifat dilema etika seperti itu. Oke Bu. Bu Indra kan baru saja kurang lebih berapa tahun Bu? Belum ada tahun. Belum ada tahun ya? Berapa bulan dia dari Januari, 8 bulanan ya, belum ada 1 tahun. 7 bulan. 7 bulan ya, pasti. Itu masih banyak belajar ya Bu? Iya pasti. Bagaimana seorang pemimpin menghandle semua yang ada di sekolah ini ya. Terkait dilema etika yang pernah dialami Bu Indra itu bisa berkaitan dengan murid atau dengan guru? Ada murid juga ada guru. Kalau terkait dengan murid mungkin dulu pas saya jadi guru. Dan kalau baru-baru ini itu ada berkaitan dengan guru. Oke, Bu Indra, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, dalam hal itu pastinya kita harus mencari fakta-faktanya dulu. Fakta-fakta apa yang ada sebenarnya terjadi dari kasus tersebut. Kemudian karena saya kepala sekolah, saya juga harus bersifat adil. Dan maka dari itu setelah kita mencari fakta-fakta, kita juga berdiskusi dengan rekan-rekan, mungkin di sini rekan-rekan guru, dengan komite juga bisa. Di dalam hal itu kita sharing dengan guru atau stakeholder yang ada di situ, nanti keputusan apa dan kaitannya nanti bisa bersifat adil, bijaksana seperti itu. Jadi saya garis bawahi ya bahwa Bu Indra ini selama waktu kurun 7 bulan ini dalam mengambil keputusan itu melibatkan pihak-pihak seperti guru, seperti komite dan beberapa orang yang mungkin berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian Bu Indra sebelum melaksanakan atau menentukan keputusan apa, Bu Indra pasti mencari dulu fakta-faktanya ya. Ya itu penting sekali ya. Pasti. Kita kan kalau mencari membuat suatu keputusan kan harus tahu sebenarnya itu keadaannya bagaimana. Tidak asal langsung jangan. Karena berkaitan dengan perasaan orang juga bisa pasti, ya. Itu kaitannya. Oke Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Indra lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya seperti tadi, yang pertama kita identifikasi dulu kasus tersebut, kemudian kita cari-cari faktanya, kemudian kita analisis kebijakan-kebijakan apa yang bisa kita buat, terus nanti meminimalisir
tentang hal negatifnya juga kan, hal negatif apa yang pasti akan muncul dari kebijakan kita yang akan kita ambil kan, pasti seperti itu. Nanti setelah kita dapatkan, kita konfirmasi lagi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya, baru kita simpulkan seperti ini dan kita komunikasikan. Ya, komunikasikan, dan nanti setelah dikomunikasikan berjalan akan kita evaluasi lagi. Oke Bu, kalau seperti ini Bu, tadi kan Indra kan menyampaikan bahwa kita harus mengidentifikasi dulu, tahapannya cukup banyak ya Bu ya. Kalau misalnya ada kasus yang memang harus ditangani saat itu juga, sikap Bu Indra bagaimana? Kan kadang-kadang kasus itu bisa diselesaikan mungkin nanti-nanti, tapi suatu ketika kita harus memutuskan saat itu juga, itu kan harus benar-benar matang ya dalam mengambil keputusan. Kalau memang harus saat itu kita mencari keputusan yang sekiranya memang paling minim untuk hal yang sebenarnya bertentangan dengan etika yang ada, ya kan, gitu. Kita yang ambilnya ya seperti itu. Jadi cari kebijakan yang sekiranya minim sekali yang bertentangan dengan etika. Kemudian Bu Indra, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Indra anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Yang bisa diulang? Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Indra anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Yang dianggap efektif pastinya yaitu kita sesuaikan dengan kebijakan aturan yang ada dulu. Pasti itu sesuai dengan aturan mana, terus kemudian juga tidak bertentangan dengan norma dan etika yang ada pastinya, dan juga kita melihat mana itu kira-kira yang kurang sesuai dengan keadaan itu, kira-kira nanti membuat perasaan orang lain bagaimana gitu. Itu emosionalnya juga kita harus perhatikan. Akhirnya kan kita mengambil keputusan dianggap rasa senang itu ya sesuka hatinya seperti itu. Katanya seperti itu. Memang susah ya dia untuk merangkul teman-teman kita sebagai guru itu, terus melibatkan perasaan itu, norma-norma kita pasti banyak yang harus dipertimbangkan. Harus kita balance dulu. Dan kita harus benar-benar emosi kita juga kita jaga juga. Benar, karena di beberapa kasus di beberapa sekolah yang saya temui itu dari cerita ke cerita ya Bu, itu ada yang kepalanya bilangnya A, tegas harus A, B harus B, padahal dalam pengambilan semua kebijakan itu harus seperti itu. Baru belajar kemarin saya waktu mengikuti guru penggerak di Mogo Titik 1 itu, ternyata dalam pengambilan keputusan itu tidak harus kaku ya, ada yang namanya kemarin care terhadap teman-teman, kemudian banyak hal yang harus dipelajari. Ternyata hukum atau peraturan itu kadang-kadang bersifat benar-benar tadi karena semuanya kan ada kan, ternyata benar ini seperti ini, tapi di lain sisi ini juga benarnya seperti ini kan gitu. Itu yang menyebabkan kita dilema kan. Harusnya mana sih yang harus kita ambil kan? Contoh kasus seperti itu kemarin baru saja, mungkin minta pendapatnya Bu Indra aja. Kemarin berangkat sekolah, ketemu salah satu guru di jalan. Jalan saya menemui guru yang sedang bannya itu bocor. Di sisi lain saya pengen nolong, di sisi lain saya harus absen. Lambat itu. Bagaimana sikap dari Bu Indra ketika melihat kasus tersebut? Terkait dengan, karena jiwa kita kan juga jiwa nggak bisa ya kalau kita lihat temennya kok banyak bocor terus akhirnya kita kebleset mauan kan. Kita ambil kan ada tiga pemikiran pemikiran kan, sesuai dengan aturan atau sesuai kepedulian atau yang satunya hasil akhirnya. Kita yang penting kan kita komunikasikan. Kalau menurut saya mana sih yang mau kita ambil dalam hal itu? Kalau saya lebih dominan kita bantu dulu. Kalau memang keterlambatan, toh kita kan juga memang sebenarnya kita sebagai pegawai tidak boleh terlambat tapi dalam satu titik memang kita ya bagaimana dengan hal itu kan gitu.
Jadi rasa tadi kembali lagi ke rasa Kembali, ya. Kembali lagi ke rasa. Oke Bu, kemudian selama ini hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari Bu Hendra ketika mengambil keputusan berbasis etika di lima etika? Hambatannya apa? Hambatannya yaitu tadi terkait dengan perasaan juga. Kita harus memahami kira-kira nanti hasil kita itu melukai perasaan dari pihak yang kita buat aturan itu atau tidak. Ya. Seperti itu. Kaitannya dengan perasaan sih kalau saya. Iya. Kemudian Bu Hendra, apakah Bu Hendra memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu juga dengan prosedur-prosedurnya? Ada 4, 3, 9 itu ya? Iya, Yaitu bagaimana bentuk prosedurnya? Apakah langsung? Apakah nunggu-nunggu dulu lah, nunggu momen yang tepat lah gitu? Iya, kalau saya lihat kadang juga sih. Iya. Kadang kita mana sih yang memang harus itu segera diselesaikan, ya memang harus segera diselesaikan. Tapi kalau sekiranya itu butuh pemikiran lagi atau tahap berikutnya, ya memang kita harus mundur dulu. Oh, iya. Jadi dilihat dari tingkat kasusnya ya, juga, iya yang masalahnya dihadapi. dihadapi juga. Iya. Kira-kira butuh berapa waktu dalam waktu menyelesaikan masalah itu kurang lebih? Misalnya kasus yang sifatnya nggak begitu krusial lah. Mungkin saat itu juga bisa. Bisa juga ya? Krusial ya. Iya, iya. Krusial langsung itu juga bisa. Bisa. Tapi kalau ada kasus yang memang harus butuh perencanaan yang lebih, mungkin butuh waktu lebih lama karena kan betah juga. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bu Hendra dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor kerjasama pasti ya, pasti kerjasama dengan pihak terkait juga. Kan kita butuh fakta-fakta juga kan dari pihak terkait juga kan, kita komunikasikan sekiranya ada masalah apa kan kita gali lagi seperti itu. Terus kita butuh pertimbangan dari rekan-rekan, adanya komite atau stakeholder yang ada seperti itu. Jadi melibatkan lagi ya? Iya, melibatkan beberapa. Kita membuat keputusan tidak terutama saya, ya, terutama saya tidak mau ini hanya keputusan saya saja kan gitu. Ya. Kemudian dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Hendra petik dari pengalaman Bu Hendra mengambil keputusan dilema etika? Dan pembelajaran yang kita dapat ambil yaitu kita butuh kerjasama dengan beberapa pihak supaya dapat menghasilkan keputusan kebijakan yang adil, yang bijaksana, dan juga kita harus mengontrol emosi juga terkait dengan kondisi situasi yang ada. Kadang-kadang kita susah ya dia dalam mengambil dalam mengontrol emosi, itu susah sekali ya dia. Kadang-kadang langsung dus gitu. Kalau padahal kalau pas kita membuat kebijakan dalam kondisi emosi pasti istilahnya nanti nggak baik juga sih sebenarnya. Jadi memang harus, kalau di dalam CGP ada namanya relaksasi apa yang namanya itu ya, mindfulness ya, dalam pengambilan keputusan memang juga harus ya benar-benar sadar penuh. Oke, Bu, bisa diceritakan kira-kira kasus yang pernah dialami Bu Hendra seperti apa? Oke, dalam kasus baru kemarin ini. Ya. Mungkin beliaunya ada di sebelah mungkin. Ya. Karena kemarin itu sekolah kami minim untuk siswanya sehingga menyebabkan keuangan dana pos juga minim. Ya. Oke. Di lain sisi kita memang benar-benar harus mengkoordinir untuk pengeluaran, untuk benar-benar menghemat supaya semua itu tercover namanya. Di lain sisi ada BD yang masih membutuhkan honor. Seperti itu kemarin kan bingung antara kita ngasih nanti kita yang lain, kebutuhan yang lain tidak terpenuhi. Tapi kalau tidak memberi, kita lihat kondisi juga Bapak Ibu guru, terutama yang WB di sini ternyata jauh. Kalau kita kasih cuma itu kok kurang, tidak cukup untuk perjalanan, apalagi kalau tidak diberi kan seperti itu. Jadi kita dilema juga. Iya, dilema.
lain sisi kita memang benar-benar harus menghemat, harus keuangan semuanya bisa tercover, tapi di sisi lain kita memperhatikan juga kebutuhan dari ibu tersebut. Jadi dalam kasus tersebut kita tetap mengedepankan proses pengambilan keputusan dengan 4 paradigma, terus itu ya masih menggunakan itu ya. Masih, iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa kalau guru memang dilema etikanya ada di murid ya, Bu ya. Iya, Sedangkan kepala sekolah dilemanya ke dengan sama. Iya, jadi menurut saya itu tantangan buat kepala sekolah. Iya, seperti itu. Banyak sekali. Dulu kalau pas jadi guru, pas di kelas itu kan mungkin gini, kita ada materi, kita harus menyelesaikan materi. Di sisi lain ada beberapa siswa yang benar-benar nggak bisa kalau kita ajak cepat, padahal kita harus dalam waktu seperti itu kan kita harus menyelesaikan semua materi itu. Jadi dilemanya ya itu, kalau kita lanjut terus kok ini ketinggalan nggak bisa ngikuti, tapi kalau kita ngikuti yang ini kok kita juga nggak sampai materinya kan gitu. Itu dilema yang sering ya. Dan padahal di dalam pembelajaran memang tidak boleh ada pengkotak-kotakan ya, Bu ya. Di dalam kurikulum Merdeka tidak boleh ada pengkotak-kotakan, maka adanya pembelajaran diferensiasi. Iya. Yang lebih kompleks itu malah justru yang bersama dengan rekan kerja ya, Bu ya. Lebih kompleks. Lebih kompleks. Dan memang banyak hal yang muncul dan tidak diduga. Nanti saya bisa belajar banyak dari Bu. Aduh, mari kita saling belajar karena saya juga butuh banyak pengalaman. Iya. Oke, Bu Indra, itu saja yang bisa saya tanyakan ke Bu Indra terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis kepala sekolah ya. Bu Indra sebagai kepala sekolah di sini, saya berdoa semoga Bu Indra itu bisa menghandle semua yang ada di sekolah ini. Semoga masih belajar. Terima kasih ya Bu Indra. Sami-sami.